ngobrol soal bisnis tentunya identik dengan pengusaha. Bener nggak? Sebuah titel yang secara tidak langsung disematkan pada kita yang doyan dagang, punya toko, rumah makan, dan sebagainya. Tapi, jika kita telaah lebih dalam, sebenarnya bagaimana seorang itu bisa disebut sebagai pengusaha? Wah, gampang mbak, pengusaha ya orang yang punya usaha. Definisi ini tidak salah, menurut saya. Tapi, poin yang perlu kita garis bawahi adalah kata punya. Kata-kata ini dari awal memberikan mindset bahwa kita ketika mau jadi pengusaha ya harus punya dulu. Contohnya, ketika kita mau jualan baju, harus punya toko, harus punya etalase, harus punya ini, harus punya itu. Repot juga ya kalau begitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman definisi pengusaha yang sebenarnya. Pengusaha adalah orang yang terus-menerus mau berusaha. Iya, terus saja berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan. Tidak harus punya dan tidak harus semua komplit baru berjalan. Misalkan kita membuka restoran. Kalau kita pikir dengan otak kiri, restoran adalah suatu hal yang kompleks. Harus punya tempat, harus punya koki, harus punya resep khas, dan masih banyak lagi. Kelamaan, mulai saja apa yang bisa kita lakukan. Mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan. Belum bisa buka resto, bukalah rumah makan sederhana. Belum bisa buka rumah makan sederhana, buka saja warung di depan rumah. Belum bisa juga buka warung di depan rumah, terima catering. Pokoknya, lakukan saja dulu dengan modal bismillah dan niat. Segera usahakan apa yang bisa kita usahakan. Mbak, masih nggak bisa nih, saya kan nggak punya skill apa-apa. Bisa kok, kata siapa? Segera cari orang yang jago masak dan rekrut dia sebagai partner kita untuk membuka catering. Segera cari fotografer handal, ajak berpartner untuk membuat studio foto. Segera cari pengrajin kayu untuk bisnis mebel kita, dan lain sebagainya. Dalam usaha tidak pernah ada kata gagal, yang ada hanya kata sukses dan belajar. Jika kita belum sukses, ya kita harus belajar. Jika kita sudah sukses, maka tetap harus belajar, sehingga suatu hari nanti kita akan lebih sukses lagi. Minimal kalau kita gagal, kita akan mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman adalah suatu hal yang bisa menghindarkan kita dari lubang tempat kita jatuh sebelumnya. Jangan tanyakan how atau bagaimana, tapi tanyakan who, siapa? Siapa yang bisa membantu kita? Siapa yang bisa mensupport kita dari awal? Carilah orang yang berpengalaman dan sukses di bidang yang akan kita jajar. Orang tersebut akan membantu kita dan mengenalkan rekan-rekan yang sevisi dengan kita dan menavigasi kita. Orang tersebut adalah mentor. Ya, mentor bisnis. Teman-teman, akhir-akhir ini dunia sedang disibukkan dengan pandemi COVID-19. Sehingga puncak klasemen potensial winner saat ini adalah kesehatan. Orang-orang sedang membutuhkan produk kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Syarat produk yang bisa bersaing di era seperti ini adalah mereka yang menerapkan 4 poin. Yang pertama adalah efisien, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga health concern, dan yang terakhir adalah online. Di sini, saya akan menerangkan satu persatu dari poin tersebut. Yang pertama, efisien. Saat pandemi seperti ini, SDM dibatasi, gerak pun dibatasi. Hal tersebut menuntut agar kita lebih efisien. Cari bisnis yang efisien, itu produk mudah dikirim dan hemat ongkir, praktis dan bisa langsung action. Saat menjalani bisnis, tanpa perlu resiko tinggi, tanpa produksi dan bisa dijalankan dimanapun, akan lebih baik. Yang kedua adalah kreatif. Saat kondisi terdesak seperti ini, kita harus kreatif.
Cari bisnis yang modalnya kecil dan untungnya gede. Produknya pun harus premium, marginnya tinggi, repeat ordernya tinggi, dan direkomendasikan berbagai kalangan. Yang ketiga adalah health concern. Masyarakat saat ini lebih fokus pada kesehatan. Bisnis yang long life dan bertahan saat ini yaitu bisnis yang fokus pada kesehatan dan pendidikan. Yang terakhir adalah online. Iya, bisnis bisa dilakukan di rumah dan tetap menghasilkan rupiah saat pandemi seperti ini. Bahkan setelah pandemi berakhir nanti, bisnis akan tetap berjalan. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting yang harus diperhatikan sebelum membuka usaha adalah mengetahui riset pasar. Topiknya akan dibahas setelah ini dan dipandu oleh rekan saya. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Pentingnya melakukan riset pasar sebelum membuka usaha. Banyak orang yang memulai usaha tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Banyak juga yang berhasil, namun tak sedikit dari mereka yang gagal di tengah jalan. Untuk menghindari kegagalan tersebut, alangkah baiknya kita mempelajari dulu keuntungan dan kelebihan bisnisnya. Dari memperhitungkan modal, sampai mengatur strategi yang tepat. Apapun usahanya, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah mengetahui potensi pasar. Dengan melakukan riset, kita akan mengetahui apakah suatu produk tersebut dapat diterima masyarakat atau tidak. Misalnya, kita ingin membuka kafe, maka perlu diperhatikan peluang pasarnya. Seperti apabila bertempat di sekitar kampus atau gedung perkantoran. Nah, dari situ kita bisa mengetahui produk apa yang tepat dan kisaran harga berapa yang dapat dijangkau. Fungsi penting lainnya mengenai riset pasar adalah meminimalisasi resiko kegagalan. Dengan melakukan riset, seharusnya sudah dapat diketahui analisis yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Jika hal tersebut sudah diketahui, maka dalam pengambilan keputusan pastinya akan lebih baik. Sebuah usaha yang sukses bukan saja ketika profitnya sudah sangat besar, namun ketika sebuah usaha teruji dari waktu ke waktu. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.